Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adverbia. Saya ambil dua penjelasan, yaitu yang pertama batasan dan ciri adverbia, yang kedua adverbia dari segi bentuk. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai batasan dan ciri adverbia. Adverbia terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama adverbia frasa dan adverbia klausa. Adverbia frasa adalah kata yang menjelaskan verba adjektiva dan adverbia lainnya. Sebagai contoh, ia sangat mencintai istrinya. Di sini dapat kita lihat bahwa adverbia sangat menjelaskan adverbia mencintai. Yang kedua adalah adverbia klausa, adalah kata yang menjelaskan atau mengatasi fungsi-fungsi sintaksis. Umumnya kata yang dijelaskan itu berfungsi sebagai predikat. Selain dari adverbia pada tatanan klausa dan frasa, ada pula adverbia yang menerangkan seluruh kalimat. Jadi kalimat ini tidak terikat oleh unsur tertentu, sehingga tempat atau posisi dalam kalimat pun dapat berpindah-pindah atau tidak beraturan. Contohnya, tampaknya dia tidak menyetujui usulan itu. Jadi, selain tampaknya, adverbia seperti sebenarnya, sesungguhnya, semestinya, agaknya, dan tentunya saja juga mempunyai perilaku sintaksis yang sama. Yang kedua yaitu adverbia dari segi bentuknya. Adverbia dari segi bentuknya ada dua, yaitu adverbia tunggal dan gabungan. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai adverbia tunggal. Yang pertama, adverbia tunggal adalah bentuk verba yang hanya terdiri dari satu kata. Adverbia ini berupa kata dasar, kata berafiks, dan kata ulang. Adverbia yang berupa kata dasar hanya memiliki atas satu kata dasar saja, karena jenis adverbia dasar tergolong ke dalam kelompok kata yang keanggotaannya tertutup. Jadi, adverbia yang berupa dasar itu tidak banyak. Beberapa contohnya yaitu baru, hampir, segera, paling, hanya, saja, selalu, pasti, lebih, sangat, senantiasa, dan tentu. Sehubung dengan contoh-contoh itu, perlu dikemukakan mengenai keanggotaan ganda. Kata baru misalnya selain sebagai adverbia dapat juga digolongkan sebagai adjektiva. Pada contoh kalimat dia baru membeli mobil baru, kata baru sebelum membeli merupakan adverbia, sedangkan kata baru setelah mobil adalah adjektiva. Yang kedua, adverbia kata berafiks. Adverbia ini diperoleh dengan menambahkan kata gabungan berafiks nya atau afiksnya pada kata dasar. Yang pertama, penambahan gabungan afiksnya pada kata dasar. Contohnya, sebaiknya kita segera membayar pajak itu. Afiksnya itu se dan nya. Yang kedua, yang berupa penambahannya pada kata dasar. Contohnya, agaknya gurauan itu membuatnya marah. Agaknya dan membuatnya. Yang ketiga, adverbia berupa kata ulang. Adverbia berupa kata ulang ada 4. Yang pertama, pengulangan kata dasar. Yang kedua, pengulangan kata dasar dan penambahan afikse. Yang ketiga, pengulangan kata dasar dan penambahan afiksan. Yang keempat, pengulangan kata dasar dan penambahan afiksenya. Yang selanjutnya, adverbia gabungan. Adverbia gabungan terdiri atas dua adverbia yang merupakan kata dasar. Kedua kata dasar yang merupakan adverbia gabungan itu ada yang berdampingan dan ada yang tidak berdampingan. Contoh adverbia berdampingan. Yang pertama, lagi pula rumahnya jadi minggu depan. Yang kedua, hanya saja kita harus mempersiapkannya secara matang. Selanjutnya, adverbia tidak berdampingan. Contohnya, kamu hanya membuang-buang waktu saja. Kedua, dia sangat sedih sekali mendengar berita itu.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.